Halo Sobat BMKG NTT, selamat datang di Geof Bacarita, podcast Stasiun Geofisika Kupang bersama saya Nanda Dewi Pamungkasiwi. Sobat semuanya, podcast ini hadir untuk memberikan informasi terkini serta edukasi untuk sobat semuanya mengenai gempa bumi, kemudian tsunami, cuaca, iklim, serta fenomena alam lainnya yang berdampak khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Nah, selain topik tersebut, ada informasi menarik nih untuk sobat semuanya. Jadi, kantor BMKG NTT menerima siswa dan juga mahasiswa yang ingin melakukan praktek kerja lapangan atau biasa kita kenal dengan magang. Nah, yang mana itu semua harus disesuaikan juga dengan bidang serta kepeminatan dari adik-adik semuanya, baik itu di jenjang SMK maupun di perguruan tinggi. Nah, podcast pertama ini kita akan coba membahas hal-hal menarik yang berkaitan dengan magang ataupun praktik kerja lapangan, di kantor BMKG NTT. Di sini saya sudah ditemani oleh adik-adik dari mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, pada podcast ini kita mau nih adik-adik tuh bisa sharing apa saja pengalaman serta kesan dan pesan selama magang di kantor BMKG NTT. Pada segmen pertama ini kita sudah kedatangan adik Yoda dan juga adik Ica. Nah, adik-adik coba perkenalan dulu nih sama sobat BMKG semuanya biar semuanya tahu. Halo, kenalkan Bepu nama Johannes Jakob Filipus Mboik, biasa dipanggil Yoda dari semester 7, Semester 7. Peminatannya apa tadi? Studi Kebudayaan dan Pariwisata. Studi Kebudayaan dan Pariwisata. Pariwisata. Oke, adik Ica silakan. Kalau saya Elizabeth Yerjania Karitas Lanang, biasa dipanggil Ica. Ica. Ya, Ini Ica juga peminatannya sama. ya sama. Oke, nah mau tahu nih ke adik-adik di sini tahu kantor BMKG itu dari mana? Biasa sering lewat. Sering Ya, bolak-balik lewat depan sini ya. Oke. Berarti rumahnya dekat sini dong. ya, Ibu, dekat sini. Hmm. Nah, terus alasannya untuk mau magang di BMKG itu apa? Ya, yang paling pertama tuh alasan sini tuh penasaran Ibu. Tahu Hmm. bagaimana dan kerja apa saya di BMKG. Pertama kan sudah tahu BMKG itu kayak ada dia punya ada meteorologi, Ya. stageo, klimatologi. Jadi pas Mm-mm. masuk sini baru tahu kalau ini nih geofisika tuh untuk gempa dan tsunami itu. Oh, Kayak penasaran saya Ibu dengan yang kerja yang di sini saya. yang ada di Iya. BMKG itu apa Dan saja penasaran? pas itu beta juga penasaran juga dengan budaya kerja yang ada sini. Bagaimana Hmm. BMKG itu ini meneruskan informasi kepada masyarakat bagaimana cocok juga untuk BPOM studi ini apa ya? Oh, ilmu komunikasinya Iya, cocok. iya, Jadi sering lewat-lewat, iya. lihat ini bangunan apa nih, kotak-kotak ya kan, terus Tingkat lagi. masuk tingkat lagi, terus masuk, terus ya, berarti memang, sudah ada rasa penasaran ya di kantor tuh apa saja, di Iya, kantor BMKG itu apa saja. iya, Kemudian adik-adik di sini sudah masuk nih, sudah keterima, jadi awalnya juga bersurat ya? iya, iya. Surat Bersurat dulu, mengajukan dulu, baru diterima. diterima. Ya, Diterima terus PKL-nya berapa lama nih kira-kira? ya, 4 bulan Ibu. 4 Ya, bulan. 4 bulan. Itu memang programnya dari kampus tuh selama itu ya? program yang aslinya itu 6 bulan Ibu, 6 hanya iya, bulan. iya. Dan terlambat. Lama ya. Oh, karena kalau terlambat itu bisa dipotong 4 bulan Iya, gitu iya. ya? Oke. Nah, setelah adik-adik masuk nih, kira-kira tugasnya apa aja atau tanggung jawabnya yang dikasih? Kan di sini masuk berarti di bawah koordinator data dan informasi Iya. kan. Berarti, biasanya tuh, tentang pengolahan data, kemudian, media sosial. Nah, kalau dari adik-adik sendiri dikasih tugas dan tanggung jawabnya apa saja?
Kalau tugas dan tanggung jawab itu yang utama Mm-mm. pasti tentang media sosial, Ibu. Oh ya ya ya. Tuh, kotong di mana tuh kita disuruh untuk membuat konten, Hmm. terus juga membuat template. Nah, Hmm. konten-kontennya itu tuh seperti kegiatan upacara kalau memperingati Mm-mm. hari-hari nasional, terus juga membuat konten tentang penarikan dan penerimaan mahasiswa PKL. Seperti Mm. kemarin kan ada penarikan Mm-mm. siswa dari SMK Ya, Ileboleng. yang di Adonara ya. Ya, Ibu. Mm-mm. Terus juga kita diminta untuk membuat infografis mingguan, Hmm. terus konten vlog di balik layar BMKG. Oh, banyak ya Ya, berarti ya kan Ibu. tugasnya memang koordinator Datin ini memang luar biasa. Dikasih banyak tugas ya kan. Oke, nah terus kira-kira video-video ya biasanya ya, bukan cuman template Iya, media sosial tapi video juga ya. iya, mengedit. Video itu biasanya adik-adik kayak ada bagian-bagiannya nggak kalau misalnya buat video satu orang aja ataukah ganti-gantian atau gimana? Ganti-gantian Ibu, tergantung dari koordinatornya mau ditugaskan ke siapa. Oh, oh jadi memang dari apa namanya tugas langsungnya itu dari koordinator ya. Oke. Nah, kira-kira tuh dari segitu banyak eh, tugas-tugas video kan kalau dibuat kan juga kalau saya sendiri sih ya, kalau misalnya disuruh buat video tuh kan pasti kita alurnya seperti apa, Hmm. lagunya, kita editingnya tuh kan pasti maksudnya banyak problem kan. Nah, kira-kira adik-adik sendiri tantangannya apa aja nih selama melakukan tugas-tugas tersebut? Kalau yang tugas yang video dan tuh Ibu, Mhm. ini tantangannya tuh kayak kan beta peminatan budaya dan pariwisata. Mhm. Jadi jarang dalam buat video itu dengan Oh, edit-edit. Tapi mhm. kan di jurusan ilmu komunikasi dari semester-semester lalu sudah diajarkan Mmm, ke jadi dalam pengenalan kamera, pas itu dengan aplikasi-aplikasi yang untuk mengedit kayak edit video apa begitu tuh ada mhm. pengenalan-pengenalan. Jadi adalah dia punya dasar-dasar sedikit Ibu. Oh, jadi memang di Ilkom itu, dari semester-semester awal juga pengeditan Iya, video, apa, pembuatan itu memang sudah iya, diajarkan ya. Berarti di sini memang pengaplikasiannya lebih ke, apa praktik namanya, langsung. praktek Iya, langsung. Oke oke, berarti, tidak ada kendala lah ya sebenarnya. iya. Ada sih kendala. Kendalanya lebih karena jarang jarang Ya, maksudnya jarang jarang dilakukan karena dilakukan. sesuai Ya, sama apa tadi, tugasnya ya, peminatan oh ya dari peminatannya, panitia. oke oke. Nah kira-kira selama ada tantangan, tugas-tugas tersebut, ada hal-hal unik atau lucu nggak nih adik-adik yang pernah pernah dirasakan? Kalau hal unik tuh selama magang di sini ya Ibu ya, Mhm, itu di kita mahasiswa PKL atau anak mhm, SMK yang magang di sini tuh semua diwajibkan untuk membawa anakan pohon. anakan Ya, pohon. menurut beta itu unik karena sonde semua instansi yang menerima mahasiswa magang itu diminta untuk membawa anakan. Mmm, Karena kan kalau di sini sih memang normal ya Ibu ya untuk iya, minta itu karena mhm, kan itu juga salah satu upaya untuk mencegah resiko perubahan iklim. betul. Terus juga hal unik yang lain itu upacara di hari Minggu Ibu. Itu Ya. pada peringatan Hari Pahlawan. Pahlawan Iya, kemarin pahlawan ya, 10 kemarin. November Iya, kemarin kan ya, itu kan kena hari Minggu kan. Iya, Jadi itu menurut beta unik karena dari kecil SD sampai kuliah nih son pernah upacara di hari Minggu. mhm. Tapi karena kalau misalnya ada pun itu diganti ke hari Ya, Senin. Tapi digeser langsung, iya, tapi ini harus di harinya langsung jadi agak Jadi unik sih agak Ibu. oke oke, biasanya rebahan di Iya Ibu. kosan, ini disuruh upacara, disuruh edit ya. Iya, Oke oke, tapi berarti kan, hal unik tadi itu maksudnya ke arah yang positif kan ya, bukan iya ke arah Ibu. negatif. Iya iya sih. Memang, sebagian besar kalau misalnya ada hari nasional yang bertepatan dengan hari Sabtu atau Minggu memang, langsung di ini, Jadwal. iya langsung dijadwalkan. Jadi
mau Sabtu, mau Minggu, atau hari libur, atau apa. Kalau misalnya itu memang bertepatan dengan hari nasional, kita adakan upacara. Oke, terima kasih banyak untuk Terima Adik kasih. Yoda dan Adik Ica sudah mau berbagi pengalamannya. Kita masuk ke segmen kedua. Oke, kita lanjutkan pada segmen selanjutnya, yaitu penyampaian kesan dan pelajaran berharga. Nah, di sini kita juga sudah ditemani dua adik-adik dari jurusan yang sama, yaitu adik Intan dan juga adik Maya. Coba adik-adik bisa perkenalkan dulu ke Sobat BMKG semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Jasmine Mesang, biasa disapa Intan. Saya semester 7 dengan peminatan studi kebudayaan dan pariwisata. Oke, sama berarti ya kayak Ya. Yoda sama Ica ya. Oke. Oke, halo. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Yunita Nana, biasa disapa Maya. Saya semester 7 dengan peminatan Public Relation. Oke, Maya nih beda ya, public relation. Kalau tadi Intan tadi studi Kebudayaan dan pariwisata. kebudayaan dan pariwisata. Nah, di segmen ini kan kita mau menanyakan apa saja sih kesan dan juga pelajaran yang adik-adik dapatkan di kantor BMKG nih. Nah, kira-kira perasaan pada saat adik-adik magang di kantor BMKG ini apa? Untuk saya sendiri, saya awal dikasih tahu ketua kalau kami diterima untuk bisa magang di kantor BMKG NTT, saya sangat merasa bersemangat karena akan menjadi pengalaman baru, akan menjadi pembelajaran baru untuk kami dan juga saya juga merasa sangat senang karena akan bisa bergabung bersama pegawai-pegawai yang ada di BMKG NTT. Itu merupakan sesuatu yang membuat saya senang dan juga bersemangat. Oke, senang ya ketemu Iya. kami ya. Iya. Oke. Terus kira-kira kesannya apa nih pada saat magang di sini? Apa lingkungan kerjanya kondusif atau lingkungan kerjanya ribut atau bersahabat? Nah, kira-kira adik-adik di sini kesannya apa? Kesannya saat pertama kali magang di sini tuh kayak ternyata lingkungannya di sini tuh sangat nyaman dan santai. Oke, Jadi, nyaman, santai sekali ya iya, malahan ya. terlalu santai. Jadi Terlalu kayak santai. pekerjaan yang dilakukan juga berjalan dengan sangat baik sih kalau Oke. menurut saya. Berarti senang ya di sini ya. Iya. Ini senyum-senyum dari tadi nih makanya kayaknya senang sekali nih Pak Koordinator nih. Punya adik-adik yang maksudnya magang di sini tuh memberikan rasa senang, tidak ada yang merasa susah, sedih atau merasa terintimidasi kan tidak ada kan. Nah, kemudian tadi itu Yoda sama Ica juga sudah menyampaikan tantangan-tantangannya apa saja yang mungkin mereka rasakan pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, kalau adik-adik sendiri ketika sudah diberi tugas, nah kira-kira skill apa saja nih yang atau pengalaman baru apa saja yang adik-adik dapatkan? Untuk beta, untuk skill itu bukan skill baru sih, lebih ke meningkatkan skill, mengasah skill lebih dalam lagi karena di sini skill yang dibutuhkan itu editing video ataupun foto. Namun seperti yang sudah dijelaskan bahwa peminatan saya kan bukan bagian editing begitu. ya. Tapi di sini karena mintanya itu editing video, skill yang sudah kami punya sebelumnya karena sebelum kami memilih peminatan pun kami sudah diajari tentang itu. Jadi skill yang sudah kami punya diasah Diasah lagi, lagi. ditingkatkan lagi begitu. Oke, berarti sebenarnya sesuai dengan jurusan adik-adik dan juga sesuai juga dengan kepeminatan adik-adik. Kenapa? Karena kan kita menilai kebudayaan bekerjanya para pegawai di kantor BMKG. Nah, salah satu budaya dari kami yaitu tugasnya salah satunya untuk mendiseminasikan informasi. Nah, informasi itu yang adik-adik buat kayak infografis, videografis. Nah, jadi menurut saya sendiri itu sudah sesuai dan malah adik-adik bisa tambah mengasah lagi kemampuannya. Kemudian ada lagi yang mau ditambahkan atau pengalaman baru apa dari adik Maya?
Kalau beta sih mungkin lebih ke pengalaman baru ya. Karena di sini beta merasa pekerjaan yang kami lakukan itu lebih dikoordinir secara baik. Oh, Jadi misalnya ketika menyiapkan editing untuk diposting atau misalnya desain itu tuh benar-benar dikoordinir dengan baik. Jadi semisal sudah selesai editing atau sudah selesai desain pasti dikirim dulu ke koordinator lapangan untuk dilihat dan dicek kembali. Apabila ada revisi akan kami revisi sampai benar-benar pas dan siap untuk diposting. Pemilihan oke. font, sound, voice over Hmm. itu juga sangat teliti sih. Jadi Oh, begitu. benar-benar harus baik. Harus baik, harus sempurna di mata koordinator lapangan. Ya, Oh, berarti banyak ya voice over, teksnya juga kan berarti iya, teksnya. Terus biasanya alur video itu biasanya dari adik-adik juga yang langsung ditugasi gitu. iya. Jadi, misal satu orang sudah ditugaskan, dia buat alur voice over ya? Jadi Voice over, terus editing, itu nanti dikerjakan, terus dikoreksi, direvisi, terus diperbaiki, baru nanti kalau sudah sesuai baru di-publish. iya, termasuk dengan caption juga, Ibu. Oh, termasuk caption juga Iya. adik-adik yang buat. Jadi tidak asal posting, tetapi tetap ada strukturnya begitu. Betul betul betul. Kalau misalnya asal posting kan juga maksudnya pemilihan kata yang baik, yang benar kan juga harus diperhatikan karena namanya juga, akun resmi. Kalau misalnya berantakan atau apa kan malah tidak baik untuk dilihat. Oke. Nah, selain itu mau nanya nih, kira-kira pengalaman di luar jurusan yang pernah adik-adik tempuh selama magang tuh apa aja kira-kira? Kalau beta waktu itu setelah ketong masuk magang di beberapa minggu pertama itu, setelah itu ketong diperkenalkan di ruang PGR 8, teknologi dan juga software termasuk Syscom 4 untuk memonitoring gempa bumi dan juga pengenalan tentang WRS Newgen, Newgen. Nah, itu oke. gue baru tahu juga tentang itu sih. Terus petir juga ada. Iya, Oh, itu juga dikasih tahu juga kan ya? iya. Petir, kemudian ada yang namanya akselerometer, Intensity meter. wow, berarti ingat semuanya. Lumayan. Oke, berarti, PGR waktu itu, lihat, coba-coba megang-megang atau gimana, nanya-nanya ini fungsinya apa-apa, dijelasin tidak sama sama operator yang di sana? Dijelaskan, Ibu. Dijelaskan, oke. Berarti adik-adik sebenarnya udah ngerti ya, oh di PGR 8, itu fungsinya apa saja, pengamatan gempa bumi itu seperti apa, pengamatan petir atau listrik udara itu seperti apa, berarti sudah mengerti ya? Iya. Oke. Kemudian apalagi, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau untuk beta pengalaman yang paling berkesan itu, saat kami dilibatkan langsung dalam proses pengamatan magnet bumi di Iya, bumi. pengamatan magnet Iya, bumi, iya 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 iya, iya. di situ, menurut saya itu sangat seru karena, seperti yang sudah kita tahu bersama kalau, basic dari jurusan kami itu komunikasi, di mana tidak ada kaitan sama sekali, Iya, namun kami diperkenalkan tentang, bagaimana proses, pengamatan pengamatan magnet. magnet bumi, begitu. Itu sangat-sangat seru dan sangat-sangat berkesan untuk saya. Ke sananya juga seru, jalannya juga Iya, seru ya, saking jauhnya. Berarti ini berenam semuanya nih ke sana nih? iya berenam. Berarti selain, adik-adik tahu yang ada di PGR 8, yang di tempat, pengamatan magnet juga adik-adik sudah tahu? Iya, sudah tahu. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya sudah mau berbagi kesan dan pelajaran berharga selama magang di sini. Kita lanjut ke segmen ketiga. Baik, di segmen ketiga kali ini kita akan coba bertanya ke adik-adik tentang pesan dan tips untuk anak-anak magang selanjutnya. Di sini sudah ada dua adik-adik, ya ada adik Vivi dan juga adik Bunda. Coba adik-adik perkenalkan dulu ke sobat BMKG semuanya. Adik Vivi dulu coba. Halo semua, perkenalkan nama saya Vivi Paji, biasa dipanggil Vivi semester 7, Semester 7 kepeminatannya Public Relation. public relation berarti sama kayak Maya ya. Yes. Oke, kemudian adik Bunda.
Baik, terima kasih Ibu. Mhm. Perkenalkan nama saya Aurelia Girlani Berek, biasa Mhm. dipanggil Bunda. Saya juga semester 7 dari peminatan Studi Kebudayaan dan Pariwisata. Studi Kebudayaan dan Pariwisata. Berarti di sini adik-adik ada 2 ya, yang kepeminatan yang, berbeda ya. Studi Kebudayaan dan Pariwisata dan juga Public Public Relation. Oke, semesternya sama, semester 7. Nah, kira-kira nih, tadi kan sudah ada 4 teman dari Vivi dan juga Bunda yang sudah menyampaikan skill baru, kesannya selama magang, perasaannya seperti apa, kemudian tugas-tugasnya yang sangat banyak itu, tantangannya seperti apa. Nah, kira-kira dari adik berdua ini, apa nih pesan-pesan yang bisa adik-adik sampaikan untuk adik-adik yang mau magang selanjutnya? Pesan dari saya untuk teman-teman yang mau magang di BMKG Stasiun Geofisika Kupang, terkhususnya teman-teman ilmu komunikasi, mungkin teman-teman bisa mencari tahu terlebih dahulu atau lebih dalam lagi mengenai ilmu BMKG BMKG ya, dan khususnya khususnya di di divisi data dan informasi, sehingga mungkin oh, teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi dan mhm, ketika teman-teman sudah magang dan sudah masuk di sini, mungkin teman-teman bisa mengasah lagi kemampuan teman-teman di bidang mhm. tersebut. Oh, biasanya itu kalau misalnya adik-adik sudah selesai magang, itu memangnya ada rekomendasi kayak kantor mana, apa, itu biasanya ada? Iya, ada. Oh, tapi, rekomendasinya tuh kayak sesama mahasiswa saja ya, atau dari dosen juga? Dari dosen juga dan juga mungkin sesama teman. Oh, jadi sharing, di sini Iya, kantor sini seperti apa, di iya, kantor sini seperti apa, begitu. iya. Oke, kalau dari Vivi sendiri ada? Mungkin secara umum untuk teman-teman yang akan magang di sini di BMKG Stasiun Geofisika Kupang, yang pertama mungkin yang harus dilakukan adalah kenali dunia kerja. Mmm, Nah, kenali dunia kerja yang saya maksudkan di sini mungkin kedisiplinan waktu, mhm, kemudian tahu secara sederhananya tata cara berpakaian dan aturan yang ada di sini, mhm, kemudian penting untuk menjaga komunikasi yang baik. Dan seperti tadi yang sudah Bunda jelaskan, jika teman-teman tertarik untuk magang di sini dan teman-teman dari jurusan yang sama dan peminatan yang sama dengan kami, teman-teman akan diarahkan ke bidang data dan informasi. iya, Dan di situ teman-teman akan eee, mengerjakan berbagai pekerjaan terutama terkait dengan media sosial atau cara mhm, menyampaikan informasi secara akurat dan menarik. Kemudian oke, mungkin yang terakhir, memperdalam, skill-skill yang akan sangat dibutuhkan di mhm, sini, seperti skill editing, skill fotografi, mhm. dan desain grafis. Oke. Jadi kan sebenarnya, mau ilmu apa saja yang pelajari selama selama di kampus atau di, perguruan tinggi, cara pengaplikasiannya di dunia kerja kan tidak melulu harus seperti itu kan. Jadi misal kayak tadi public relation ataukah studi kebudayaan. Nah, ternyata dunia kerja itu, hal yang paling utama atau prioritas itu seperti apa kan berbeda-beda. Tidak melulu, apa yang adik-adik dapatkan itu semuanya sesuai dengan yang ada di dunia kerja. Jadi memang harus, dipersiapkan seperti apa dunia kerja itu. Oke, kemudian tadi kan sudah banyak nih proyek yang sudah dilakukan untuk adik-adik semuanya, udah banyak tugasnya. Nah, kira-kira apa saja nih yang paling adik-adik senangi selama proyek atau tugas itu dikasih? Oke, mungkin dari saya duluan. Mhm, Hampir selama 3 bulan kami magang di sini ada beberapa tugas atau proyek yang saya senangi. mhm, Yang pertama merupakan tugas utama kami yaitu mengedit video. Saya menikmati mengedit video karena di situ saya bisa menampilkan kreativitas saya. iya, Kemudian mungkin yang kedua itu tugas pengamatan magnet bumi di bawah mata itu mmm, merupakan pengalaman baru bagi saya. mmm. Dan yang ketiga mungkin sharing knowledge kemarin sama teman-teman TKJ juga kami diajarkan banyak tentang coding. Oke, berarti, di sini kan memang yang magang itu bukan cuman dari jurusan ilmu komunikasi, teman-teman. Jadi ada yang dari TKJ, ada yang dari, administrasi juga ada ya, keuangan juga ada. Nah, itu mereka, sesama mahasiswa ternyata juga saling sharing, ilmu yang
mereka kuasai. Jadi tadi adik Vivi sudah menjelaskan kalau ada, belajar bersama coding dan lain sebagainya. Kemudian, adik Bunda kira-kira ada atau tidak? Dari saya sendiri, saya menyukai Mhm. sedikit ini mengedit editing video, terus Iya. dengan juga fotografi. Dan kebetulan saya juga peminatannya studi kebudayaan dan pariwisata. Jadi di bangku perkuliahan itu sendiri, kami sering dapatkan tugas atau ujian untuk mempromosikan tempat wisata. Jadi melalui proses editing untuk sebelum disebarluaskan kepada audiens. Dan saya juga sempat ditempatkan di divisi tata usaha juga. Oh, ya Iya, ya. Tata usaha di sini atau ya di sini. oh, di sini. Itu Tata Bunda sendiri atau dengan, sama teman yang lain? dengan teman. Oh, oke. Oke, di tata usaha apa saja tuh, Bunda? Tugas saya itu yang pertama, ya tugas saya Mhm. memasukkan tanggal dan keluar surat. Oh, ya. Terus ini ada memasukkan nomor surat serta Mhm. asal surat dari mana ke dalam Microsoft Excel. Oke, Jadi mungkin berarti itu menjadi proyek baru bagi saya karena heeh. selama masa perkuliahan juga kami tidak diajarkan untuk menggunakan Microsoft Excel Oh, itu sendiri. gitu. Iya, sesuai dengan jurusan kami. Berarti Jadi ya, proyek baru yang baru. saya, iya, Berarti, apa namanya, pas kuliah belum belum pernah ada dikasih, Microsoft Excel atau iya, bekerja dengan, software software, tersebut, iya, tapi di sini untuk melakukan arsip-arsip, surat, mengumpulkan arsip, tanggal surat masuk, surat surat keluar, itu, Bunda iya, kerjakan. Oke, berarti itu skill baru ya, skill baru. skill unlock, skill unlock. Oke, tadi, untuk melanjuti apa yang sudah dikasih tahu Vivi, kenapa? Karena editing itu kan juga harus butuh inovasi. Selain kreativitas, inovasi, kadang kalau misalnya buat video yang gitu-gitu saja kan membosankan. Nah, di sini tadi, adik Vivi ternyata, menjelaskan kalau, dengan skill atau editing dan tugas baru untuk mengedit video, itu, tambah mengasah lagi kreativitasnya. Oke, nah kira-kira nih, interaksi dengan, eee, para profesional di tempat magang itu seperti apa? Atau dengan koordinator ada datin, ada observasi ya, kemudian ada TU. Nah, kira-kira yang adik Vivi dan juga adik Bunda rasakan tuh seperti apa? Oke, kalau dari saya, kalau soal interaksi dengan para profesional di sini, sangat mengesankan karena dalam proses ini saya dapat banyak sekali pelajaran. Mungkin salah satu interaksinya itu adalah interaksi dengan pembimbing lapangan saya Mhm, terkait revisi video dan quality control. iya. Nah, dalam proses ini saya belajar pentingnya komunikasi profesional yang berfokus pada hasil yang detail dan revisi yang terbaik. Mmm, Kemudian menurut saya dengan adanya interaksi atau komunikasi ini akan sangat membantu saya suatu saat di dunia kerja nanti mhm. untuk memastikan hasil yang, baik yang saya keluarkan itu dari hasil revisi yang baik dari, para profesional yang ada di tempat kerja. Oke, untuk, koordinator, maksud saya profesional yang Vivi maksud itu berarti koordinator datin atau Iya, oh betul. ya, koordinator datin ya. Oke, berarti setiap tugas, Vivi sebagai ketua ya di sini ya, ketua dari teman-teman, yang magang di sini, ketika ada teman yang, ditugaskan untuk mengedit video, terus diserahkan ke Vivi, atau langsung ke, koordinator, datin? Untuk Biasanya kalau ada satu project itu langsung mhm, ditunjuk langsung oleh, eee, koordinator, heeh. nanti yang edit ini dan ini, nanti yang voice over ini. Oh gitu, berarti, sudah diarahkan, yang bertugas kemudian langsung verifikasi langsung ke Betul. koordinator, kemudian direvisi, kemudian Iya, dilakukan penyempurnaan sampai ke iya. publish. Tapi bukan berarti ketika 2 atau 3 orang terlibat dalam satu project itu, Mhm, bukan mereka sendiri yang mengerjakan, tetap ya. kami mengerjakan sama-sama, tetapi, atas nama mereka gitu. Oh ya, berarti memang bekerjanya secara kelompok, tidak melulu yang Iya, betul. ditugaskan saja yang mengerjakan. Oke, berarti memang, tambah magang di sini walaupun kepeminatannya berbeda, tapi, rasa kekeluargaan malah tambah dapet ya kan. Nah, pasti kan setiap melakukan tugasnya ini kan
ada saja nih yang tidak sesuai dengan teori dan prakteknya. Nah, kira-kira dari adik Vivi dan adik Bunda sendiri, ada atau tidak nih perbedaan antara teori yang adik-adik pelajari dan prakteknya di lapangan itu seperti apa? Oke, Ibu, kalau bicara tentang perbedaan, Hmm, mungkin tidak punya perbedaan yang signifikan, Oke. meskipun sebenarnya bidang ilmu komunikasi dan ilmu geofisika itu merupakan dua bidang ilmu yang berbeda, tetapi kami di sini di data dan informasi dan tugas utama kami meliputi editan video, videografis, kemudian rekapitulasi data yang memang sejalan dengan keterampilan yang kami Oh, pelajari. oke. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang mendukung tugas utama tadi yang saya sampaikan, seperti komunikasi visual, kemudian fotografi komunikasi, sinematografi, digital public relation, Wow. dan masih banyak sekali mata kuliah-mata kuliah pendukung kami. Dan meskipun ada beberapa kegiatan yang di luar keterampilan kami dan itu sangat menambah wawasan kami seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Maya dan Intan Iya. terkait pengamatan magnet bumi, kemudian pelajari tentang alat Ya, pendeteksi gambar. Iya, seskom, betul. petir, oke. Berarti adik-adik tadi yang sudah dijelaskan pesan oleh Vivi dan juga Bunda itu memang sangat-sangat penting ya. Kenapa? Apabila adik-adik sudah memilih untuk magang di suatu instansi, baik itu di BMKG ataupun di ingkatan lain, hal pertama yang harus adik-adik atau teman-teman perhatikan yaitu dunia kerjanya seperti apa. Kemudian cocok atau tidak nih apa yang saya pelajari dengan instansi tersebut ataukah apa saja hal yang bisa saya lakukan ketika saya bisa magang di situ. Nah, ini poin penting nih adik-adik. Nah, setelah magang, tadi kan 4 bulan ya tadi kata Yoda. Setelah 4 bulan magang ini kira-kira apa aja yang mau adik-adik lakukan, setelah selesai? Langkah selanjutnya dari saya mungkin saya akan mengevaluasi kemampuan yang saya miliki dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah saya peroleh selama magang dan saya juga adalah mahasiswa akhir, mungkin saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas akhir saya. Langsung skripsian ya. Seperti itu. Kira-kira nih skripsi, apa namanya, yang bisa diambil dari, setelah magang itu ada atau tidak? Tidak. Oh, berarti, maksudnya di luar hasil magang Magang, ini ya? iya. Oke oke, berarti habis magang mau fokus ke skripsi. Skripsi, ya. Oke, untuk Vivi sendiri? Iya, sama sih, Bu. Fokus tugas akhir sih. Karena udah semester 7 Iya, juga. betul. Terima kasih banyak untuk adik Vivi dan juga adik Bunda yang mau berkenan untuk sharing, apa saja pesan dan tips untuk anak magang selanjutnya. Kita akan masuk ke segmen penutup. Baik sobat semuanya, di sini kita akan mengambil kesimpulan, dari podcast kali ini, yaitu adanya adik-adik yang magang di Stasiun Geofisika Kupang atau di kantor BMKG NTT khususnya, kami sangat terbantu selaku pegawai karena dapat menunjang profesionalitas kami selaku penyebar informasi baik itu gempa bumi, tsunami, kemudian listrik udara, magnet bumi dan lain sebagainya dengan melakukan desain grafis, baik itu, pembuatan infografis maupun videografis. Kemudian mereka juga sangat membantu dalam, kegiatan edukasi serta sosialisasi. Untuk mereka juga banyak skill-skill yang, mereka asah kembali, peningkatan kreativitas, yang mereka rasakan, kemudian pengenalan alat-alat baru. Nah, dari kami, mengharapkan bahwa, program ini bukan hanya ada di semester ganjil saja, namun juga ada di semester genap. Selain itu kami harapkan, kerjasama seperti ini tidak terhenti setelah adik-adik selesai magang, namun, ke depannya ada mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin, melakukan praktik, di, kantor BMKG NTT. Nah, saran dari kami untuk adik-adik semuanya, semoga adik-adik di sini tetap semangat, kembangkan terus kreativitas serta inovasi yang sudah adik-adik pelajari. Semoga ke depannya adik-adik bisa semakin sukses, tugas akhirnya juga cepat selesai, dilancarkan dan dimudahkan. Mungkin ada adik-adik yang mau memberikan ucapan ke kantor BMKG NTT, kami persilahkan.
Terima kasih Ibu. Mungkin saya mewakili teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Margiono SSI yang telah menerima kami untuk belajar dan berkembang di kantor ini. Kemudian mungkin yang kedua kepada Pak Riki dan seluruh pegawai di sini. Dan juga khususnya kepada pembimbing lapangan kami, Pak Bowo dan Pak Abram, yang sudah memberikan masukan dan saran kepada kami selama kami bekerja dan berkembang di sini. Dan juga kepada Pak Rizal, Pak Tian, Ibu Nanda, Ibu Indah, Pak Danil, Kak Yanti, dan Kak Yeni yang membantu kami untuk beradaptasi di sini sehingga kami bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di sini dengan baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Vivi dan juga teman-teman semuanya. Kira-kira satu kata untuk mendeskripsikan magang di kantor BMKG ini apa? Kita adik-adik ngomongnya barengan ya. Hitungan 3 dari saya, barengan ngomong. Oke, 1, 2, 3. Seru! Baik teman-teman, Sobat BMKG semuanya, kita akhiri podcast kita kali ini. Kami ucapkan sekali lagi kepada adik-adik semuanya, semoga tambah sukses, tambah berhasil. Kemudian jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Info BMKG, baik itu di App Store atau di Play Store. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti line sosial media kami di @stagiofkupang untuk mendapatkan informasi terkini. Baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Geof Bacarita Stasiun Geofisika Kupang. Salam tangguh.